Halo, selamat malam semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah kalkulus. Dan materi yang akan kita pelajari adalah model matematika hingga menjadi 3D heat equation. Oke, semoga bisa memahami teman-teman semua. Oke, teman-teman. Jadi, pada kali ini kita akan belajar mengenai persamaan panas 3D, di mana kita akan memahami derivasi dan ya pendekatan sederhana mengenai 3D heat equation. Nah, sebelumnya apa itu persamaan panas dan mengapa penting? Di mana pada dunia termal di sekitar kita, persamaan panas adalah formula matematika canggih yang membantu kita memahami bagaimana suhu berubah dan menyebar dalam suatu benda atau medium seiring berjalannya waktu. Bayangkan ada memasak, mendinginkan, atau bahkan merancang sebuah gedung. Semua melibatkan perpindahan panas. Dalam memahami persamaan panas, khususnya dalam tiga dimensi atau 3D, sangat krusial. Ini memungkinkan para insinyur dan ilmuwan merancang sistem yang efisien dalam mengelola panas. Contohnya termasuk sistem pendingin yang optimal, isolasi bangunan yang hemat energi, hingga pengembangan material inovatif dengan sifat tertentu. Oke, di mana presentasi ini yang akan kita bahas akan meliputi bagaimana persamaan 3D heat equation terbentuk dengan asumsi yang disederhanakan agar mudah dipahami, lalu konsep-konsep dasar di baliknya, dan juga uh, contoh soal aplikatif untuk melihat cara kerjanya dalam praktik. Oke, nah mungkin pertama-tama kita akan membahas dulu bagaimana sih panas itu mengalir. Nah, prinsip dasar sederhananya, panas itu selalu mengalir dari daerah bertemperatur tinggi ke daerah bertemperatur rendah. Ini adalah upaya alamiah untuk mencapai keseimbangan termal, di mana suhu menjadi merata. Aliran panas ini dijelaskan oleh hukum Fourier. Secara sederhana, hukum ini menyatakan bahwa laju aliran panas sebanding dengan perbedaan temperatur. Semakin besar beda suhu, semakin besar deras aliran panasnya. Arah alirannya selalu berlawanan dengan gradien atau perubahan temperatur. Nah, dalam konteks 3D ini, panas tidak hanya mengalir ke satu arah, tetapi bisa menyebar ke segala penjuru, sumbu X, Y, dan Z. Untuk menyederhanakan analisis, kita menggunakan beberapa asumsi penting. Yang pertama, kapasitas panas spesifik. Kedua, massa jenis benda konstan. Dan ketiga, tidak ada sumber panas internalnya. Oke, hukum Fourier dalam 3D. Nah, hukum Fourier secara matematis menyatakan bahwa vektor aliran panas, flux panas Q, berbanding lurus dengan gradien temperatur. Nah, di sini Q adalah vektor flux panas W per M pangkat 3 menunjukkan laju dan arah aliran panas persatuan luas. Dalam ruang tiga dimensi, yakni koordinat X, Y, Z, gradien temperatur delta T diuraikan menjadi turunan parsial temperatur terhadap masing-masing sumbu. Cuma delta T, seperti bisa dilihat, sehingga vektor aliran panas Q juga memiliki komponen di setiap arah. Bisa dilihat dalam vektor di bawah ini. Nah, pembahasan ini adalah fondasi untuk menurunkan persamaan panas 3D yang komprehensif. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah parameter-parameter penting mengenai sifat material dalam perpindahan panas. Yang pertama ada konduktivitas termal, yaitu menunjukkan kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas, di mana material dengan K tinggi seperti logam adalah konduktor panas yang baik, sedangkan material dengan K rendah seperti kayu atau udara adalah isolator. Selanjutnya ada kapasitas panas spesifik atau C. Jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu satuan massa material sebesar 1 derajat Celcius atau Kelvin. Material dengan C tinggi dapat menyimpan banyak panas tanpa perubahan suhu yang gratis.
Selanjutnya ada massa jenis atau rho, di mana massa material per satuan volume penting karena energi panas yang disimpan juga bergantung pada seberapa banyak massa material yang ada dalam volume tertentu. Nah, selanjutnya adalah difusivitas thermal, di mana parameter gabungan yang sangat penting menunjukkan seberapa cepat panas menyebar atau berdifusi melalui satu material. Ini adalah rasio konduktivitas thermal terhadap produk dari kapasitas panas spesifik dan massa jenis, di mana bisa dilihat alpha sama dengan K per C rho. Material dengan alpha tinggi akan merespons perubahan suhu dengan cepat. Oke, selanjutnya konservasi energi dalam volume kecil. Di mana untuk menurunkan persamaan panas 3D, kita memulainya dengan prinsip fundamental, yaitu konservasi energi. Bayangkan kita mengambil sebuah elemen volume yang sangat kecil seperti kubus kecil di dalam material yang sedang kita amati. Kita sebut ini dengan volume kontrol. Ya, seperti dalam sebuah kubus. Nah, energi panas di dalam elemen volume ini dapat berubah karena dua hal utama, di mana ada aliran panas konduksi, yaitu panas masuk atau keluar dari sisi-sisi volume kontrol. Jadi bisa dari sini keluar panas, dari sini keluar panas. Nah, juga dengan pembangkitan panas internal. Jika ada sumber panas di dalam volume, misal reaksi kimia, ini akan menambah energi. Untuk derivasi ini kita asumsikan tidak ada pembangkitan panas internal. Nah, laju perubahan energi tersimpan sama dengan laju panas masuk dikurangi laju panas keluar dalam kurung ditambah laju pembangkitan panas. Karena kita mengasumsikan tidak ada sumber atau penampung panas, maka perubahan energi panas dalam elemen volume sama dengan selisih aliran panas masuk dan keluar. Oke, nah kita langsung eh, lanjutkan di derivasi persamaan 3D heat equation. Derivasi 3D heat equation pada bagian satu ini. Nah, kita akan mengetahui langkah-langkah menuju persamaannya, di mana energi panas dalam elemen volume. Pertama, kita definisikan energi panas E yang tersimpan dalam elemen volume kecil, yaitu delta V sama dengan delta X, delta Y, dan delta Z. E sama dengan MCU dalam kurung X, Y, Z, T. Karena massa M sama dengan rho delta V sama dengan rho delta X, delta Y, delta Z, maka E sama dengan rho C dalam kurung delta X, delta Y, delta Z, U dalam kurung X, Y, Z, T. Di mana U, X, Y, Z, T adalah temperatur pada titik X, Y, Z dalam waktu T. Rho adalah massa jenis dan eh, C adalah kapasitas panas spesifik. Nah, lalu perubahan energi terhadap waktu. Laju perubahan energi panas yang tersimpan dalam elemen volume terhadap waktu delta T adalah turunan parsial E terhadap T, di mana do E per do T sama dengan rho C dalam kurung delta X, delta Y, delta Z kurung tutup DU per do T. Nah, suku ini mewakili sisi kiri dari persamaan neraca energi di mana merupakan akumulasi energi. Nah, selanjutnya eh, kita perlu menghitung aliran panas bersih yang masuk ke elemen volume. Ini adalah selisih antara panas yang masuk dan panas yang keluar melalui keenam sisi kubus. Nah, kita akan menggabungkan neraca energi, di mana setelah menghitung laju perubahan energi tersimpan dari slide sebelumnya dan total laju aliran panas bersih melalui semua sisi menggunakan hubungan Fourier dan ekspansi dari Taylor,
kita samakan keduanya sesuai prinsip konservasi energi, di mana laju akumulasi energi sama dengan laju panas masuk bersih dalam kurung net. Untuk arah X, kontribusi aliran panas bersih setelah mengambil limit delta X sama dengan nol adalah bagi berikut. K, do kuadrat U per do X kuadrat, delta X, delta Y, delta Z. Demikian pula untuk arah Y dan arah Z. Jadi total aliran panas bersih adalah K dalam kurung do kuadrat U per do kuadrat X ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat dikali delta X, delta Y, delta Z. Dan kita sudah menuju ke persamaan akhir. Nah, kita menyamakan laju akumulasi energi dengan total aliran panas bersih. Kita dapatkan Rho C dikali dalam kurung delta X, delta Y, delta Z, kurung tutup, do U per do T sama dengan K dikali dalam kurung do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Kurung tutup dikali do X, sorry, dikali delta X, delta Y, dan delta Z. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan volume elemen delta V sama dengan delta X, delta Y, dan delta Z. Dan dengan rho C kita dapatkan do U per do T sama dengan K per rho C dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Nah, 3D head equation final, di mana kita sudah mendapatkan persamaan panas 3D. Persamaan panas 3D atau 3D heat equation yang telah kita turunkan adalah do U per do T sama dengan alfa dalam kurung do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Atau lebih ringkas menggunakan operator Laplacian, yakni do U per do T sama dengan alfa delta kuadrat U. Nah, di mana kita bedah siap sukunya ya agar lebih memahami, di mana do U per do T merupakan suku waktu. Ini adalah laju perubahan temperatur U terhadap waktu T pada suatu titik tertentu dalam material, menunjukkan berapa cepat suhu naik atau turun. Lalu ada alfa atau difusitas thermal, di mana konstansi material, yang mana satuannya adalah K per rho C, yang mengatur seberapa cepat panas berdifusi atau menyebar melalui material. Nilai alfa yang tinggi berarti panas menyebar dengan cepat. Lalu ada suku spesial atau Laplacian. Ini adalah turunan kedua temperatur terhadap masing-masing koordinat spasial dalam kurung X, Y, Z. Suku-suku ini menggambarkan kelengkungan profil temperatur. Jika profil temperatur cekung ke atas seperti lembah, artinya titik tersebut lebih dingin dari sekitarnya dan memanas. Jika profil temperatur cekung ke bawah seperti bukit, artinya titik tersebut lebih panas dari sekitarnya dan akan mendingin. Untuk menyelesaikan persamaan ini dan mendapatkan distribusi temperatur unik, kita memerlukan kondisi awal atau distribusi suhu pada T sama dengan 0 dan kondisi batas, apa yang terjadi pada permukaan objek. Oke, jadi juga kita harus mengetahui visualisasi persamaan panas 3D atau 3D heat equation. Nah, melihat panas bergerak. Untuk lebih memahami bagaimana persamaan
panas 3D bekerja atau 3D heat equation, visualisasi sangat membantu, di mana eh, kita bisa melihatnya dengan adanya kubus dengan temperatur berubah serta menyebar dalam ruang tiga dimensi seiring berjalannya waktu, di mana eh, bisa dilihat dalam kanan ini plot permukaan 3D yang mana menunjukkan permukaan dengan warna yang merepresentasikan suhu, di mana warna yang lebih merah merupakan suhu yang lebih tinggi dan warna yang lebih biru adalah suhu yang lebih rendah. Dan panasnya menyebar di masing-masing sisi yang berbeda-beda. Oke. Nah, lalu eh, untuk sebagai terakhir agar kita bisa memahami bersama, kita akan membahas satu contoh soal aja, di mana mengenai skenario kubus terisolasi. Nah, mari kita bayangkan sebuah kasus sederhana namun ilustratif, di mana sebuah kubus homogen sifat materialnya sama di semua titik dengan panjang sisi L sama dengan 1 meter, di mana kondisi awal T sama dengan 0. Nah, seluruh kubus memiliki suhu yang seragam yaitu eh, U dalam kurung X Y Z, 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Oke, di mana kondisi batasnya, semua permukaan atau enam sisi kubus terisolasi sempurna. Ini berarti tidak ada perpindahan panas yang masuk atau keluar melalui permukaan kubus. Secara matematis, ini adalah kondisi batas. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan tahu dari tujuan dari contoh soal ini adalah untuk menentukan bagaimana distribusi suhu U, X, Y, Z, T di dalam kubus, di mana kasus ini relevan untuk memahami situasi isotermal yang sangat penting, misalnya dalam penyimpanan bahan yang sensitif, lalu desain termos, juga analisis komponen elektronik. Oke. Nah, untuk persamaan panas yang digunakan, kita menggunakan 3D equation yang telah diturunkan dengan asumsi rho CK konstan dan tidak ada sumber panas. Di mana kondisi awal pada saat T min 0, suhu di seluruh titik X, Y, Z di dalam kubus adalah 0, lebih dari sama dengan X, Y, Z, lebih dari sama dengan L. Adalah U, X, Y, Z, 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Di mana boundary condition-nya, semua enam permukaan kubus terisolasi sempurna. Ini berarti tidak ada aliran panas. Q N sama dengan 0 yang menembus permukaan. Nah, menggunakan hukum Fourier, Qn sama dengan min K du per du N. Ini berarti turunan normal suhu di permukaan adalah 0. Du per du N sama dengan 0 pada semua permukaan. Secara spesifik, terlihat sebagai di bawah ini. Di mana do U per do X dalam kurung 0 YZT sama dengan do U per do X dalam kurung L YZT sama dengan 0. Do U per do Y X, 0 ZT sama dengan do U per do Y dalam kurung X LZT sama dengan 0. Do U per do Z dalam kurung XY 0T sama dengan do U per do Z XY LT sama dengan 0. Oke. Nah, dari pembahasan sebelumnya, eh, kita mendapatkan solusi umum dan pemisahan variabel. Setelah menerapkan metode pemisahan variabel U, X, Y, Z, T sama dengan X, X, Y, Y, Z, Z, dan T, dan menerapkan kondisi batas, solusi umum untuk masalah ini dapat menerapkan kondisi batas. Solusi umum untuk masalah ini dapat ditulis sebagai deret tak hingga, di mana bisa dilihat jawabannya sebagai berikut.
di mana A, LMN adalah koefisien Fourier yang ditentukan dari kondisi awal. Nah, di mana menentukan koefisien dari kondisi awal, koefisien A elemen dihitung menggunakan kondisi awal O dalam kurang X, Y, Z, 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Untuk kasus ini, karena suhu awal seragam atau konstan, perhitungan integral Fourier menunjukkan bahwa A 000 sama dengan 100 dan A elemen sama dengan 0 untuk semua kombinasi LMN lainnya di mana setidaknya satu indeks tidak 0. Maka kita dapat solusi spesifik dari interpretasi. Dengan hanya A000 sama dengan 100 yang tidak 0, semua suku lain dalam deret solusi menjadi 0. Suku pertama ketika L sama dengan M sama dengan N sama dengan 0 adalah cos dalam kurung 0 sama dengan 1 dan XP sama dengan 0 dalam kurung 0 sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya visualisasi hasilnya. Jadi, kita dapat hasil yang konstan. Seperti yang kita lihat dari solusi matematis, suhu di seluruh kubus tetap 100 derajat Celcius panjang waktu. Ini karena yang pertama, kondisi awal seragam. Tidak ada gradien suhu awal di dalam kubus yang dapat mendorong aliran panas. Dan yang kedua, batas terisolasi sempurna, di mana tidak ada panas yang bisa masuk atau keluar dari kubus. Nah, akibatnya, tidak ada mekanisme untuk perubahan temperatur. Sistem sudah berada dalam keadaan setimbang termal yang relatif terhadap lingkungannya yang tidak ada karena isolasi. Seperti itu. Oke, kita langsung pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Di mana pada pembahasan kita kali ini, poin-poin penting dari pembahasannya adalah yang pertama, untuk derivasi 3D head equation, persamaan atau 3D head equation yaitu dou per dou T sama dengan alpha dou kuadrat U, di mana fundamental untuk menganalisis perpindahan panas konduksi. Nah, persamaan ini diturunkan berdasarkan prinsip konservasi energi dan juga hukum Fourier. Lalu, kita juga sudah membahas peran asumsinya, di mana asumsi yang digunakan dalam derivasi ini menyederhanakan masalah namun tetap memberikan pemahaman yang baik untuk banyak kasus praktis. Seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, untuk contoh soal juga sudah kita tahu mengenai kubus terisolasi dengan suhu awal seragam, di mana yang soal tadi menunjukkan bahwa suhu tetap konstan jika tidak ada gradien suhu awal dan tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan, dan juga kondisi awal dan kondisi batas secara unik menentukan solusi dan persamaan luas. Nah, untuk aplikasi luasnya, pemahaman 3D equation sangat penting dalam berbagai bidang, tentang teknik mesin, teknik sipil, dan juga teknik material dan sebagainya. Jadi, eh, pastinya dengan kita mengetahui 3D equation ini akan sangat penting dalam dunia engineering. Dan ini merupakan referensi yang saya ambil. Baik teman-teman, sekiranya itu dulu penjelasan dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tinggal. Semoga memahami ya.